Namaku Sandi. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika menjadi guru PPL di salah satu sekolah di daerah Jawa Barat. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika itu sekitar jam 3 sore, ketika aku selesai mengajar, entah kenapa hari itu aku merasa sangat lelah sekali. Ditambah kondisiku memang sedang kurang fit. Muncul rasa keinginanku untuk segera pulang dan merebahkan diriku di atas tempat tidur. Namun aku harus menunda karena banyaknya tugas siswa yang harus segera aku periksa. Aku harus segera menyelesaikannya dan memutuskan untuk menyelesaikannya di sekolah. Karena jika dibawa ke rumah atau pulang, rasanya akan sangat repot. Kuputuskan untuk menyelesaikan semuanya, dan ketika itu aku tidak sendirian. Ada Bu Siska yang saat itu juga sedang menyelesaikan pekerjaannya. Kalau boleh jujur, entah kenapa pundakku sangat sakit. Karena mungkin duduk seharian kali ya. Mataku mulai tak fokus, agak berkunang-kunang. Tapi aku coba untuk tetap berkonsentrasi. Ketika itu Bu Siska yang tak jauh duduknya dariku terlihat sudah membereskan barang-barangnya. Dan dia pun berpamitan pulang. Sebelum pulang, Bu Siska yang memang guru tetap di sana berkata, karena ini sudah mau malam, lebih baik beresinnya di rumah, bawa pulang aja. Jangan sendirian di ruangan ini. Begitu katanya. Aku pun membalasnya, pengennya gitu Bu, tapi kalau sebanyak ini saya nggak bisa beresin di rumah. Ibu kalau mau duluan gak apa-apa Bu. Begitu kataku. Tak lama Bu Siska pun pamit dan beranjak pergi. Hari pun semakin gelap. Jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Aku yang sendirian berada di ruang guru mulai merasakan sekolah benar-benar sepi. Untungnya pekerjaanku sudah selesai semua. Aku merapikan barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Sebelum meninggalkan ruangan, ku matikan lampu dan beranjak sejenak ke kamar kecil di sudut ruang guru. Selesai dari kamar kecil, ketika keluar dari kamar mandi, aku mendengar ada suara kursi yang digeser. Oh, ada orang nih di ruang guru, begitu pikirku.
Karena tadi lampu sudah dimatikan, kondisi menjadi gelap. Aku tak bisa melihat siapa-siapa. Masih ku dengar suara kursi itu digeser seperti ada yang bersiap untuk duduk. Aku berjalan mendekati stop kontak saklar lampu. Dan ketika ku nyalakan lampunya, ku lihat ada satu kursi yang keluar dari jajaran meja. Tapi tidak kulihat seorang pun di sana. Halo? Ada siapa ya? Halo? Aku coba menyapa, barangkali memang ada orang di ruang guru. Tapi tak ada jawaban apa-apa. Ku hampiri kursi yang keluar dari jajaran meja itu dan membenarkan posisinya. Dan ketika ku dorong kursi yang masuk ke arah meja, bikin kaget aja. Tiba-tiba berlari dari kolong meja seekor kucing berwarna hitam. Kucing itu pun lari keluar ruangan. Setelah itu aku pun mematikan kembali lampu ruang guru, menutup pintunya dan bergegas pulang. Sampai di rumah, badanku yang sudah mulai tak karuan membawaku untuk segera istirahat. Aku merebahkan diriku di atas tempat tidur dan mulai memejamkan mata. Aku tak ingat jam berapa saat itu. Hingga aku pun terlelap tidur. Sampai entah kenapa tiba-tiba saja aku terbangun. Terbangun secara tiba-tiba, dan ketika aku lihat jam 1:30 pagi. Kenapa aku terbangun sih jam segini? Lapar gitu. Ku ingat memang sejak dari sekolah aku belum makan. Mungkin perutku membuatku terbangun. Aku pun bangkit dari tempat tidurku, berjalan menuju dapur dan mulai memasak mie instan. Aduh, beberapa kali aku menguap karena masih mengantuk. Sesekali aku pun larut dalam lamunan. Sampai ku dengar ada suara benda jatuh yang cukup keras. Terdengar dari arah lemari dapur. Ku perhatikan dengan seksama dan kulihat
Sepertinya ada hewan di sela-sela lemari dapurku itu. Dan ku dengar ada suara menggeram seperti suara kucing marah. Dari sela-sela itu kulihat ada bola mata, dan ketika ku perhatikan lagi dan berjalan semakin dekat dengan lemari yang ada di dapur itu, tiba-tiba astaga, meloncat seekor kucing dan menggeram marah keluar dari sela-sela lemari dapur. Kucingnya berwarna hitam dan tuh kucing kok sama kayak kucing yang tadi di sekolah. Kucing itu terlihat kali ini berlari dan bersembunyi di bawah meja. Aku pun lalu perlahan menengok ke arah kolong meja makan yang ada di dapurku. Dan ketika ku tengok di kolong meja, yang awalnya kulihat ada seekor kucing masuk bersembunyi di kolong meja, namun yang kulihat ini berbeda. Kulihat ada satu sosok mengerikan agak besar di kolong meja itu, dengan rambut yang berantakan, dengan posisi telungkup tersujud, namun wajahnya melihat ke arahku. Giginya penuh dengan taring dan matanya membelalak menyala. Badannya penuh bulu berwarna hitam. Entah makhluk apa itu. Mulutnya menganga mengeluarkan suara yang mengerikan. Mungkin jika aku gambarkan, sosoknya seperti jenglot tapi besar. Kakiku lemas dan tidak bisa menopang badanku sehingga aku terjatuh. Dan ketika aku terjatuh, kini posisiku berada tepat di depan sosok itu. Dan sosok itu mulai merangkak mendekatiku. Dan tiba-tiba saja sosok itu loncat seakan-akan menerkamku dan aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di atas sofa dan kulihat ada ayah dan ibuku. Mereka bilang aku pingsan di dapur. Mereka terus menyadarkanku karena ketika menemukanku di dapur, aku pingsan tak sadarkan diri, namun mataku masih terbuka. Dan ketika aku lihat saat itu sudah jam 4:30 pagi. Siang harinya aku ceritakan apa yang kualami pada Bu Siska. Bu Siska bilang,
Itulah kenapa mewanti-wantiku agar tidak berada di ruangan ini sendirian. Katanya pasti akan diganggu sama sosok iseng dan jahil penunggu yang ada di sekolah itu. Sosok yang aneh, yang tidak bisa kujelaskan jenis apa itu. Yang jelas, untungnya sosok itu tidak pernah datang lagi ke tempatku. Dan semoga saja seperti yang Bu Siska bilang, dia hanya iseng nakut-nakutiku dan tidak ada maksud lain. Untungnya aku masih bertahan di sana, karena konon dari beberapa yang sudah didatangi makhluk itu, ada yang tidak mau kembali ke sekolah karena ketakutan.